Maka kekhawatiran itulah yang kemudian ketika di bulan Syawal saat saling bertemu kemudian mengucapkan doa, saling memohon kepada Allah agar amal ibadah yang kita lakukan selama di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya Allah. Kemaburan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam manggenipun ngendikaaken it'amut ta'am, kalau dia menjadi orang yang peduli, mau memberi. It'amut ta'am, memberi makan orang yang kelaparan, berbuat baik kepada orang lain yang sedang dalam kesusahan. Nak sampeyan kepingin okeh dulure, gampang rezekine, okeh sing ndongake, okeh sing tresnani, syarate 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihi sholihin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minal ma'idin wal faizin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa, jamaah salat subuh Fikr Subuhan Jogja, saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama sekali, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini dipertemukan kita di Masjid At-Taqwa dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga selalu bisa istiqomah kita melaksanakan sholat berjamaah, istiqomah kita memakmurkan masjid, istiqomah kita melakukan kebaikan-kebaikan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam Allah semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga siapapun yang selalu istiqomah menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Para sedherek ingkang kawula hormati, masih di bulan Syawal, maka izinkan juga pribadi saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, ja'alana Allahu wa iyyakum minal aidin wal faizin, kulla amin wa antum bi khairin. Mohon maaf lahir dan batin. Insyaallah lengkap doa dan permohonan maaf pagi hari ini.
Kalau di masa Rasulullah, zaman para sahabat, ketika di bulan Syawal, para sahabat saling bertemu, kemudian saling mendoakan. Dan amalan doa yang diucapkan adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Karena ada rasa kekhawatiran. Para sahabat itu khawatir kalau selama di bulan Ramadan ibadah yang kita lakukan, ibadah puasa, sholat tarawih, tadarus Al-Quran, kita perbanyak zikir dan doa, kita perbanyak sedekah dan amal solih yang lain yang kita kerjakan selama di bulan Ramadan tidak diterima di sisi Allah, tidak diterima oleh Allah. Maka kekhawatiran itulah yang kemudian ketika di bulan Syawal saat saling bertemu kemudian mengucapkan doa, saling memohon kepada Allah agar amal ibadah yang kita lakukan selama di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya Allah, semoga menerima amal ibadah kita, amal ibadah panjenengan sedaya nalika wonten ing wulan Ramadan. Dan itu pun kita lakukan, kita amalkan ketika di bulan Syawal. Meskipun ada yang masih kadang lupa, ketika ketemu dimulai dengan ucapan sugeng riyadi. Boleh sugeng riyadi, boleh sugeng enjang, boleh sugeng dalu atau sugeng yang lain. Tetapi alangkah indahnya dan menjadikan amalan sunnah yang kita hidupkan dalam pertemuan kita saat kita saling bertemu, idza laqitahu fasallim alih, maka awali dengan mengucapkan salam. Kalau di bulan Syawal dengan saling mendoakan, taqabbalallahu minna wa minkum. Setelah mengucap salam, setelah saling mendoakan, bisa kemudian kita tambah dengan sugeng enjang, sugeng dalu, atau kalau di bulan Syawal sugeng riyadi. Karena memang mungkin ada yang belum terbiasa. Saya kadang di masjid itu ketika mengucapkan salam, ada jamaah yang selalu pasti menjawabnya sugeng dalu. Padahal kita sampaikan assalamualaikum, assalamualaikum, masih dijawab juga sugeng dalu, sugeng siang, sugeng enjang. Boten menapa, tapi setelah kita mengucapkan salam, mengucap salam sunnah tapi menjawabnya wajib. Karena ucapan salam itu kan isinya doa semuanya. Semoga Allah berikan keselamatan, Allah berikan rahmat, pertolongan, pahala, kebaikan, Allah berikan keberkahan kagem panjenengan sedaya. Kemudian kita pun mendapatkan balasan doa yang sama. Itu di dalam ucapan salam. Doa memohon kepada Allah agar kita selamat hari ini, selamat besok, selamat seterusnya, selamat di dunia, dan selamat juga kelak di akhirat. Tapi kalau dengan ucapan selamat pagi, atau mungkin sugeng enjang, atau mungkin good morning, itu sugengnya mungkin hanya di pagi itu. Kita tidak tahu apakah nanti siang masih sugeng atau tidak. Lindungake sugeng ming esuk niku. Kalau dengan selamat pagi mungkin selamatnya hanya di pagi itu yang dimintakan kepada Allah. Tapi tidak tahu apakah siang nanti, sore nanti, besok masih selamat atau tidak. Juga kalau dengan kalimat good morning, goodnya mungkin hanya pagi itu. Nanti siang tidak tahu apakah masih good atau tidak. Tapi indahnya
tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan keselamatan kagem panjenengan sedaya lan kula enjang menika siang mangkih sonten dinten menika benjang lan saterasipun lan ugi Allah paring rahmat saha barokahipun. Nah, itulah indahnya kalimat salam. Termasuk tadi disampaikan Mas Anis bahwa menjadi ukuran berhasilnya ibadah itu adalah setelahnya kita menjadi lebih baik dalam menjaga akhlak atau kebiasaan kita di dalam pergaulan, hubungan muamalah duniawiyah. Ada sebuah hadis Nabi itu berkaitan dengan ibadah haji, tapi juga bisa kita kaitkan dengan ibadah Ramadan, karena haji dan Ramadan juga di antara rukun Islam yang 5. Kalau ibadah haji semua kita berharap mendapatkan predikat haji yang mabrur. Begitu juga tentu puasa Ramadan yang kita kerjakan selama 1 bulan, kita juga berharap mendapatkan predikat bisa meraih ibadah puasa Ramadan dengan mabrur. Hajinya mabrur, umrohnya mabrur, puasa Ramadan kita juga setelahnya mendapatkan predikat mabrur, sholat fardunya setiap hari 5 waktu juga kita mendapatkan predikat mabrur. Ada sahabat yang pernah bertanya, wa ma birruhu, kemabruran itu yang dimaksud seperti apa ya Rasul bagi orang yang berhaji, sehingga Nabi sampai ngendikaaken al hajjum mabrurun laisa lahul jaza illal jannah. Tidak ada bagi yang melaksanakan ibadah haji dia meraih kemabruran melainkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala adalah jannah atau surganya. Begitu juga puasa Ramadan, kalau kita bisa mengerjakan dengan sempurna baik, maka tidak ada balasan juga dari Allah melainkan surga. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasul, akhbirni bi amali yudkhilunil jannah wa yubaiduni minan nar." Kanjeng Nabi, terangkanlah kepadaku, berikanlah pelajaran nasihat kepadaku amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari siksa api neraka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, Nabi ngendikani amalannya ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu ramadan. Amalan yang bisa mengantarkan kita masuk surga, amalan yang menjauhkan kita dari api neraka, senantiasa engkau beribadah hanya kepada Allah, dan engkau menegakkan kewajiban sholat, dan engkau juga menunaikan zakat, dan engkau menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dalam riwayat lain, wa tasilur rahim, dan engkau menyambung tali silaturahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat lain lebih lagi memberikan kabar gembira tentang siapa golongan yang dirindukan surga, tentang siapa golongan sing digandrungi swarga. Alangkah istimewanya kalau kita ini termasuk bagian dari golongan manusia yang dirindukan surga, digandrungi swarga.
boten ming digandrungi menungso. Dirindukan manusia digandrungi menungso biasa-biasa mawon. Tidak usah berlebih-lebihan. Berlebihan itu kalau kita sampai digandrungi swargane Allah, dirindukan surganya Allah. Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Ada 4 golongan yang dirindukan surganya Allah. Talil Quran, kebiasaan selalu membaca Al-Quran, seperti yang kita biasakan selalu di bulan Ramadan, sehari bisa 1, 2, 3 sampai 5 juz. Semoga masih bisa kita lakukan setelah Ramadan. Wa hafizil lisan, amalan orang yang bisa memelihara lisan, menjaga lisan, berkata yang baik atau diam. Wa hafizil lisan, lisanun zakirun, lisan yang selalu banyak untuk berzikir kepada Allah, lisan yang selalu mengajak untuk melakukan kebaikan bagi orang lain. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Wa hafizil lisan, kalau sekarang tidak hanya menjaga lisan tapi juga menjaga tangan, karena lisan itu ucapan, tapi tangan tulisan, itu juga bisa membuat kemaksiatan atau mungkin permasalahan. Talil Quran wa hafidil lisan wa mut'aimil ji'an, amalan golongan orang yang akan dirindukan oleh surganya Allah, orang yang wa mut'aimil ji'an, dia memberi makan kepada orang yang kelaparan. Dan yang keempat, wassaimi fi sahri Ramadan, golongan yang dirindukan surga, digandrungi swarga niku, dia menjalankan puasa di bulan Ramadan. Ada jaminan, ada balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi golongan yang dirindukan surga, yang mendapatkan balasan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana jaminan balasan bagi orang yang melaksanakan kewajiban ibadah haji. Al-hajjum mabrurun laisa lahul jaza illal jannah. Wa ma birruhu, kemabruran setelah ibadah itu seperti apa? Baik itu haji, baik itu puasa Ramadan, atau yang setiap hari kita kerjakan dengan sholat 5 waktu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemabruran itu ditandai dengan 2 hal. It'amut ta'am, tibul kalam. Dalam riwayat yang lain, it'amut ta'am, ifsa'us salam. Sedaya kita sakit nindakaken, sedaya kita insyaallah mugi-mugi sampun ngamalaken. Kemaburan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam manggenipun ngendikaaken it'amut ta'am, kalau dia menjadi orang yang peduli, mau memberi. It'amut ta'am, memberi makan orang yang kelaparan, berbuat baik kepada orang lain yang sedang dalam kesusahan, kahanan luwe, karena mungkin faktor ekonomi atau mungkin karena faktor musibah yang lain. It'amut ta'am, itu kebaikan yang bisa kita lakukan terus menerus, itu kebaikan yang bisa menjadi buah dari ibadah selama di bulan Ramadan untuk kita lanjutkan, dan bisa menjadi ukuran kita meraih kemabruran selama ibadah puasa di bulan Ramadan. Pernah suatu waktu, di waktu subuh, hadis ini masyhur, mungkin semuanya sudah pernah membaca atau mendapatkan. Nabi SAW mungkin suasananya seperti ini. Setelah subuh, Nabi SAW kemudian dangu datang para sahabat. Kanjeng Nabi menanya kepada para sahabat. Artinya kalau Nabi menanya, itu nanti ada nilai pelajaran, tuntunan yang akan diberikan Rasulullah kepada para sahabat. Secara zahir itu langsung kepada para sahabat, tetapi secara tidak langsung juga untuk kita semuanya umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan Kanjeng Nabi,
man asbaha minkumul yauma shaiman. Siapakah di antara panjenengan sedaya yang pagi ini sedang puasa? Rasulullah waktu itu menanya kepada sahabat, siapakah di antara Anda yang pagi ini puasa? Insyaallah menawi enjang menika sederek sedaya ada yang puasa, ada yang tidak. Tapi mungkin banyak yang tidak puasa. Kalau yang puasa mungkin melanjutkan puasa Syawal. Kalau yang kodok kadose kok mboten. Kalau yang mengganti karena ada hutang puasa biasanya rada-rada mepet arep poso meneh. Tapi kalau yang puasa Syawal mungkin hari ini ada karena sudah dari kemarin dimulai. Tapi kalau mau puasa yang lain ini hari Sabtu, bukan hari Senin, bukan hari Kamis, dan belum masuk ayyamul bid, kecuali puasa Daud. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanya, man asbaha minkumul yauma shaiman, siapakah di antara engkau sekalian yang pagi ini puasa? Terdiam para sahabat, mendel, hening. Kemudian ada salah satu sahabat, faqala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, ana, mengacungkan tangan menjawab pertanyaan Rasulullah SAW. Dalam kanjeng Nabi, anak saya ya Rasulullah pagi ini puasa. Tentu waktu itu sahabat Abu Bakar melaksanakan puasa sunnah. Di antara sekian banyak sahabat, sahabat Abu Bakar satu-satunya yang sedang puasa sunnah. Faqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu Nabi melanjutkan lagi pertanyaannya, man atba'a minkumul yaumal janazah, siapakah yang pagi hari ini sudah mengantarkan jenazah? Kalau kita saking ingkang rawuh menika dereng wonten. Tapi waktu itu, di waktu pagi itu bertanya Nabi kepada para sahabat, man atba'a minkumul yaumal janazah, siapa yang sudah mengantar jenazah? Artinya tentu sahabat yang nanti menjawab pertanyaan itu juga tidak sekedar mengantar, dia mensolatkan sampai kepada mengantarkan. Faqala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, dijawab lagi oleh orang yang sama dengan jawaban yang sama, ana ya Rasul, dalem ugi sampun mengantarkan jenazah. Takziah sampai mengantarkan jenazah. Mengantarkan jenazah artinya bagian dari salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap saudara kita muslim yang lain. Lah pripun nak rano jenazah, rano wong meninggal. Kadang kita ini kan takziah karena kenal dengan yang meninggal, atau mungkin dekat dengan tempat tinggal kita, atau mungkin keluarga, atau mungkin teman. Tapi kadang kita tidak ngelegake takziah karena dia sesama muslim, kan juga saudara kita. Atau ya mungkin sesekali golek-golek layatan niku nggih rapopo. Golek-golek layatan dengan niatan memang untuk menjalankan di antara sunnah Rasulullah SAW. Bukan seneng layat karena untuk modal sosial. Kan ada juga beberapa orang itu yang seneng layat ini, tapi nggo tabungan sosial. Engko nek arep nyalek, arep nyabuk niku ben do dititeni. Tapi ya ono sing dadi tenan niku. Gila. Ono sing dadi tenan. Sebelum nyalon itu senengane takziah nanti-nanti. Angger ono gendera putih goleki. Angger ono kerumunan kayaknya orang meninggal mampir nyolatke. Tapi suwe-suwe dititeni niku dadi modal sosial, ya akhirnya dadi tenan. Modal awalnya sebesar, modal berikutnya niku sedikit modal finansial. Karena sudah dikenal masyarakat dadi wong sing entengan senengane layat, senengane takziah. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanya, man atba'a minkumul yaumal janazah, siapakah di antara engkau sekalian yang sudah mengantarkan jenazah? Faqala Abu Bakrin, ana, dalem ya Rasul, saya sudah mengantarkan jenazah. Dilanjutkan lagi pertanyaan Nabi, man at'ama minkumul yauma miskinan, siapakah yang pagi ini sudah memberi makan orang miskin, sudah berbagi, memberi sedekah kepada tetangga tempat tinggalnya yang miskin? Kembali suasana hening, terdiam, dan dijawab
oleh orang yang sama dengan jawaban yang sama. Faqala Abu Bakrin, ana ya Rasul, dalem ya Rasul, kula nggih pun maringi sedekah, saya sudah memberi makan orang miskin, saya sudah memberi tetangga saya yang kelaparan. Dilanjutkan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man ada minkumul yauma maridun, siapakah di antara panjenengan sedaya yang sudah membesuk, yang sudah menengok ingkang sampun tilik orang sakit. Pertanyaan itu kembali dijawab oleh orang yang sama dengan jawaban yang sama. Ana ya Rasul, dalem Rasul, saya sudah menengok orang yang sakit. Ini juga kadang kita itu menengok orang yang sakit kadang pilih-pilih. Kalau saudara, tetangga, keluarga menengok, tapi kalau nggak kenal, aku ora kenal kok. Ya kalaupun tidak ya kita mendoakan. Kalaupun ingin mencari tambahan pahala nggih nglegake. Kalau Masjid At-Taqwa dekat dengan PKU yang baru. Sing rada adoh RSUD Murahan. Sing rada adoh meneh teng RSUP Sarjito. Dipun legake mawon. Kita silaturahmi ke rumah sakit sekedar menengok kemudian mendoakan. Banyak hikmah yang bisa kita dapatkan. Itu amit sewu nyuwun sewu kita lakukan kemarin di bulan Ramadan. Di Magelang kita ada kegiatan buka bersama di RSU dan RSA. RSUD Magelang, Muntilan, RSA Rumah Sakit Aisyah. Kita ajak, kemudian kita siapkan iftar, kemudian kita koordinasi dengan rumah sakit, kemudian kita sampaikan acaranya, kemudian dikondisikan oleh pihak rumah sakit, kemudian kita masuk ke bangsal-bangsal sampai ke hemodialisa. Di situ kita memberi iftar, di situ kita mendoakan, di situ kemudian kita mengambil hikmah dari menjenguk orang sakit. Setelah itu pulang, dan luar biasa hikmah yang didapatkan. Kecuali mengambil momentum keutamaan memberi buka puasa di bulan Ramadan. Kita nggak kenal dengan pasien-pasien yang ada di RSU dan RSA itu, tapi mereka begitu senangnya. Limatur nuwun niku ora leren-leren ngoten lho. Ngasih wis metu sekolahan, saya matur nuwun sangat. Senangnya karena dijenguk saudaranya, senangnya karena didoakan, senangnya karena diberi buka puasa atau iftar. Dan itu menjadi hikmah yang luar biasa kita dapatkan dengan menengok saudara kita yang sakit. Man ada minkumul yauma maridun, siapakah yang hari ini sudah menengok orang sakit? Ya semoga kita selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Majtama'na fimri'in illa dakhalal jannah. Siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan itu illa dakhalal jannah, melainkan dia pasti akan masuk surga. Dan itu dicontohkan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang disampaikan oleh Rasulullah. Imannya sahabat Abu Bakar itu dibandingke imane wong Islam sak donya dereng saged bandingke keimanannya sahabat Abu Bakar. Sebelum beliau masuk Islam mengikuti Rasulullah, beliau sudah terkenal di masa jahiliyah itu orang yang baik, orang yang dia tidak suka melakukan hal-hal yang sia-sia. Maka setelah masuk Islam sangat luar biasa kebaikannya, perjuangannya, pengorbanannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu bisa untuk menjadi ukuran kemabruran yang kita bisa terus lakukan, kita upayakan menjadi amal kebaikan setelah kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. It'amut to'am. Nah, itu Al-Quran, di dalam Al-Quran itu ada ayat fa'amma man a'ta wattaqa wasoddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Barang siapa orang yang suka a'ta niku memberi, lomo. A'ta niku nyah-nyoh. Nyah kali nyoh, nyah.
Jadi a'ta itu lenyok niku mboten mergo ditembung. Nah, itu sudah tingkatannya a'ta. Ming di napa nggih? Ditakoni mon terus nyoh ngoten. Umpama kok ditakoni kok jenengan rompine apik buka nyoh nanti niku a'ta umpama. Jadi krasa lho, wong nakok kene niku jane dirasa kepengin. Jame kok apik to Mas Dodi, langsung nyoh niku a'ta. Ampun sanese ning garwane jenengan apik to nyoh boten. Nah, tentu tidak ke situ. Ampun sing nggon niku-niku. Tapi ya berdekatan dengan kesenangan kita lah, bukan terus yang lain-lain. Nah, Bapak saudara yang kula hormati. A'ta niku nyah-nyoh. Terus pekanya itu tinggi, kepekaannya itu kuat, empatinya itu tinggi. Orang nunggu ditembung tapi bisa merasakan apa yang diinginkan dan dirasakan oleh orang lain. Wattaqa, dia benar-benar takut kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Wasaddaqa bil husna, dia membenarkan akan balasan kebaikan yang dijanjikan Allah kelak di akhirat. Fasanu yassiruhu lil yusra, Allah akan mudahkan yang mudah semakin mudah, yang sulit menjadi sangat mudah, yang mudah semakin mudah, yang sulit menjadi mudah. Itu kalau kita wasilahnya dengan a'ta, wasilahnya dengan suka memberi, suka peduli, suka berbagi. Amit sewu, nyah-nyoh. Karena kadang rizki itu datangnya tidak langsung Allah berikan kepada kita, tapi melalui orang lain yang tidak kita duga-duga datangnya dari siapa. Allah. Masyarul muslimin rahimakumullah, hadirin yang berbahagia. Yang kedua, tibul kalam. Tibul kalam itu kalau bicara yang baik, ngendika ingkang sae, berucap yang baik, yang elok, tidak menyinggung hati, perasaan, tidak kasar, tidak menyakiti hati. Tibul kalam min akhlakil mukmin. Nabi ngendika, akhlak seorang mukmin itu husnul istima', husnul hadith, husnul bisri idza laqiyah. Ini kita bawa dalam kehidupan kita, insya Allah damailah hidup ini. Akhlak seorang mukmin tentu ini juga yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Husnul istima', tiang mukmin niku nggadahi akhlak husnul istima', menjadi pendengar yang baik. Boten gampil lho Bapak-bapak, sederek-sederek, menjadi pendengar yang baik niku jebul boten gampang. Apalagi amit sewu nyun sewu, bagi orang yang sudah kulino ngendika, orang yang kulino menyampaikan, orang yang kulino bicara, orang yang kulino didengarkan, kemudian dia harus mendengarkan. Niku boten gampang lho. Ono wae kadang kalau tidak ada hati yang ikhlas, tidak ada hati yang ridho, qanaah, tawadhu, ngoten niku tidak gampang lho Pak Bu. Menjadi pendengar yang baik. Jadi mendengarkan siapapun yang menyampaikan, undur maqal wala tangdur manqal. Jadi sampai perhatikan apa yang disampaikan oleh siapapun, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Karena kita tidak tahu akan mendapatkan hikmah, pelajaran, hidayah itu dari amit sewu, tutuk yang keluar dari hamba Allah yang mana. Husnul istima', menjadi pendengar yang baik. Yang kedua, husnul hadith. Akhlak seorang mukmin itu kalau bicara yang baik, falyakul khairan aw yasmut, bicaralah yang baik atau diam. Salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya manusia itu dalam menjaga lisan, ucapan, bicara yang baik. Hati-hati yang saya sampaikan, saya ucapkan, yang keluar dari lisan tutuk saya itu bermanfaat atau tidak, merugikan atau tidak, menyinggung hati atau tidak, asli benar atau tidak. Husnul hadith. Dan yang ketiga, husnul bisri idza laqiyah,
Husnul bisri idza laqiya, kalau bertemu itu selalu menggembirakan. Husnul bisri idza laqiya, pasuryan wajahipun niku tansah ngremenaken menggembirakan sumringah. Monggo bapak-bapak ben awet enom, ben tidak mudah berkerut, ben awet sehat, sami ingkang sami dople camplecem, murah senyum. Dan jangan membeda-bedakan kita ketemu cipika-cipiki dan tersenyum dengan siapa. Selama itu saudara kita, keluarga kita, jamaah kita, husnul bisri idza laqiya. Kalau kita bertemu, tunjukkan wajah yang menggembirakan, sopan, andap asor. Terakhir, saya jadi ingat pesan kiai ketika saya ngaji. Nak sampeyan kepingin okeh dulure, gampang rezekine, okeh sing ndongake, okeh sing tresnani. Syarate 5. 1. Dadi wong sing seneng uluk salam. Uluk salam niku napa? Afsus salam bainakum. Jadilah orang yang suka menebarkan salam dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Ketemu idza laqitau fasalim alaihi. Yang kedua, dadi wong sing seneng sedekah. It'amut ta'am kalau wau. Alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra. Tapi beliau tidak pakai dalil, tapi semua ngendikane tak ngen-ngen ana dalile ngoten lho. Dadi wong sing seneng uluk salam. Yang kedua, jadilah orang yang seneng sedekah, loman nyah-nyoh. Nak kepengin gampang rezekine, akeh dulure, akeh sing ndongake panjang umure. Jadilah orang yang suka menyambung silaturahmi, suka menyambung tali persaudaraan. Nak kepingin gampang rezekine, akeh dulure, akeh sing ndongake. Nah yang keempat ini, dadi wong sing seneng ajeraine, ngoten niku. Nyuwun sewu nggih, kalau bahasanya agak kurang enak. Tapi beliau yang ngendika, karena sing dituturi niku santri ini mengatakan dadi wong sing seneng ajeraine. Ajeraine niku napa? Sumringah, husnul bisri idza laqiya. Kalau ketemu dengan siapapun, tunjukkan wajah yang menyenangkan, menggembirakan, sumringah demenak. Seneng uluk salam, seneng sedekah, seneng silaturahmi dan husnul bisri idza laqiya. Kalau kita bertemu dengan saudara kita, setelah kita ucapkan salam, kemudian kita tunjukkan senyum yang sumringah. Rasulullah itu kalau bersalaman nunggu sampai yang diajak salam melepaskan tangannya. Rasulullah itu kalau bersalaman memandang wajah yang diajak salaman. Ampun ngantos bersalaman tapi wajah kita ke orang lain. Nunggu nglarake ati tenan iki. Nyun sewu. Tapi ketika bersalaman ya di hadapan orang itu kita menatap wajahnya. Dan kalau tersenyum Rasulullah, tersenyumnya sangat tulus. Ya simetris lah, 212. 2 cm ke kanan ke kiri ditahan 1 menit. Dan itu katanya teori tersenyum yang tulus. Itu pesan yang bisa kita jadikan hikmah sawalan pagi hari ini. Saya hanya mengutip-ngutip, mengambil-ngambil dari pesan Nabi dan juga nasihat dari tadi guru ketika ngaji. Mari kita biasakan mengucap salam, kita perbanyak sedekah dengan segala kemampuan dan keadaan kita. Kita terus menjalin hubungan silaturahmi, persaudaraan dengan siapapun, dan kita menjaga akhlak husnul bisri idza laqiya. Amit sewu, ajeraine. Kalau kita bertemu dengan siapapun, tersenyum, wajah yang menggembirakan, demenake, sumringah, insyaallah Allah berikan umur amal panjang, tapi juga umur jasad panjang. Semoga ada manfaatnya, ada kelebihan dan juga kekurangan, mohon dimaafkan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.